Coba deh nanti malam sebelum tidur, merem 30 detik, terus ikuti kata-kata ini. Wahai Allah, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku ampunan, dan ampunilah dosaku. Dosaku bagi bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Allah. Umurku setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Wahai Allah, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Tapi jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap selain kepada Engkau, ya Allah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya 4 perkara ini. Pertama, umurnya, untuk apa dia habiskan. Kedua, ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Ketiga, hartanya, dari mana ia dapatkan dan digunakan untuk apa. Keempat, tubuhnya, untuk apa dia manfaatkan. Sudahkah kita siapkan jawaban untuk 4 pertanyaan ini? Pernah nggak mikir, dulu waktu saya belum sholat, waktu saya belum hijrah, waktu saya belum ngaji, nggak ada tuh cobaan. Semua aman, baik-baik aja. Tapi kenapa setelah saya sholat, setelah saya hijrah, setelah saya ngaji, kok malah dapat banyak cobaan ya? Teman-teman, Rasul katakan, semakin dia kuat agamanya, semakin dicoba oleh Allah. Yang paling tinggi imannya ini para nabi-nabi, dan mereka lah yang paling banyak diuji. Jadi kalau kita dapat cobaan setelah kita hijrah, setelah kita menjadi lebih baik, ketahuilah bahwa hijrah kita diterima oleh Allah. Semakin kita diuji, semakin Allah sayang sama kita. Karena sadar atau tidak, derajat kita makin tinggi di hadapan Allah. Viral di bumi itu biasa, tapi kalau viral di langit, itu baru luar biasa. Namanya Uwais Al-Qarni, pemuda yang hidup satu zaman dengan Rasul, namun belum pernah berjumpa dengan Rasul. Pemuda ini sangat istimewa dikarenakan kisahnya yang sangat memuliakan ibunya yang lumpuh. Suatu saat ibunya ingin naik haji, namun dia bingung seperti apa caranya karena dia dan ibunya tidak punya perbekalan yang cukup. Akhirnya atas dasar kecintaan Uwais pada ibunya, dia rela menggendong ibunya dengan berjalan kaki sejauh 1000 km dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Setelah keliling Ka'bah sambil menggendong ibunya, Uwais berdoa, "Ya Allah, tolong ampuni semua dosa ibuku." Ibunya heran mendengar doa anaknya dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Nggak usah marah kalau ada teman kamu yang datang pas ada butuhnya doang. Karena perlakuan kita ke Allah pun sama. Kita datang ke Allah pas ada butuhnya doang. Coba deh belajar, mulai dari sekarang deketin Allah nggak peduli kondisi kita lagi seneng atau susah. Kalau lagi susah, sabar, minta pertolongan sama Allah. Kalau lagi senang, syukur, karena itu pemberian dari Allah. Kalau kita apa-apa ingat sama Allah, Allah juga apa-apa ingat sama kita. Satu tetes air mata yang jatuh di dunia karena takut kepada Allah akan padamkan api seluas samudra. Nggak apa-apa di penjara sementara, tapi bahagia selama-lamanya. Daripada kita pesta-pesta sementara, tapi masuk penjara selama-lamanya. Nggak apa-apa susah-susah sementara untuk bersenang-senang selama-lamanya. Daripada kita senang-senang sementara, tapi susah-susah selama-lamanya. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat untuk meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita masih di atas tanah. Nggak lama lagi tanah di atas kita. Maka sebelum ditimbun, buru-burulah minta ampun. Akan tiba saatnya nanti kau merasa risih ketika satu helai rambutmu terlihat. Akan tiba saatnya nanti kau merasa malu ketika kerudung yang kau kenakan tidak menutup dada. Akan tiba saatnya nanti kau simpan pakaian ketatmu, lalu kau ganti isi lemarimu dengan gamis, rok, dan pakaian longgar. Waktunya akan tiba ketika kau mulai dekat terhadap sinyal-sinyal hidayah darinya, saat hatimu tidak sekeras detik ini, karena hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Seburuk apapun akhlakmu, serumit apapun pikiranmu, sesibuk apapun urusanmu, tetaplah jaga sholatmu. Karena kalau kau kehilangan sholatmu, kau akan kehilangan segalanya. Tapi saya kerjanya masih riba. Sholat, tapi saya masih gemar narkoba. Sholat, tapi saya masih suka berantem sama orang. Sholat,
Tapi saya penari telanjang. Sholat. Justru sholatmu itu yang bisa hentikan itu semua. Jangan dengerin kata setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Udah, kamu bersih dulu baru ngaji. Karena Allah sendiri yang bilang sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hati-hati, jangan sampai pada ketuker antara ujian, azab, dan istidraj. Ujian itu musibah yang datang meskipun kamu rajin beribadah. Tujuannya untuk menguji istiqomahnya kamu dalam ibadah. Kalau azab, musibah yang datang ketika kamu sering berbuat maksiat atau sering meninggalkan kewajiban ibadah. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepadamu agar selalu menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan istidraj, ketika seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, namun rizkinya berlimpah, sehat secara jasmani dan urusannya lancar. Istidraj bertujuan untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan. Coba deh bayangin, Nabi dan Rasul yang sangat dekat sama Allah, jaminan surganya paling tinggi dan gak ada hisab untuk mereka. Mereka semua masih tetap jaga sholat. Kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul, dan sampai detik ini belum ada jaminan surga. Hisabnya masih menegangkan dan gak ada kepastian. Tapi kenapa banyak dari kita masih milih untuk gak sholat? Seyakin itu bakal selamat atau punya orang dalam di surga? Seorang santri nanya ke kiai, tolong ajarkan kepadaku cara mimpi ketemu Rasulullah. Kata kiai, gampang, nanti malam kau makan ikan asin yang banyak. Setelah makan jangan minum, kau tidur. Maka malam hari datang, dia makan ikan asin 1 piring. Setelah itu dia nggak minum dan langsung tidur. Esok harinya bangun tidur, dia pergi ke sang kiai sambil marah-marah. Mana, saya nggak mimpi ketemu Rasulullah. Kata sang kiai, tunggu, apa yang kau impikan? Kau mimpi lihat apa? Kata santri tadi, saya mimpi lihat laut, lihat sungai, lihat hujan, lihat air terjun. Kata kiai, karena sebelum tidur kau makan ikan asin sehingga kau kehausan. Yang kau rindukan dan kau dambakan itu air. Maka apa yang kau rindukan datang dalam mimpimu. Coba, setiap kali kau mau tidur, yang kau rindukan dan kau dambakan itu Nabi Muhammad. Kau ingin sekali dan minta sama Allah agar diperjumpakan dengan Rasulullah. Maka insya Allah kau akan dijumpakan dengan Rasulullah dalam mimpimu. Kita ini kadang aneh, mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, tapi nggak khawatir sama sesuatu yang belum Allah jamin. Rizki ini sudah Allah jamin, tapi kenapa kita masih takut nggak kebagian rezeki? Sementara akhirat belum Allah jamin, tapi kenapa kita seolah nggak takut sama kehidupan setelah mati? Teman-teman, dunia ini urusannya Allah. Kita cukup ikhtiar semampu yang kita bisa. Karena nggak lama lagi kita bakal pulang ke kampung akhirat selama-lamanya. Kita nggak tahu kapan malaikat Israel datang cabut nyawa kita. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Maka sekarang buat komitmen dengan diri kita sendiri bahwa sisa umur hidup ini akan kita gunakan untuk taati seluruh perintah Allah. Kalau kamu ketemu orang yang lebih tua, tanamkan di dalam otakmu, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih dulu beriman daripada saya. Ketika kamu ketemu anak yang lebih muda, tetap katakan pada dirimu kalau dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Dengan begitu, engkau akan rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah. Namrud itu merasa menang saat membakar Nabi Ibrahim. Demikian pula dengan Fir'aun. Dia merasa menang saat mengejar Nabi Musa. Yudas pun merasa menang saat dia berhasil memfitnah Nabi Isa. Begitupun dengan Abu Jahal. Dia merasa menang saat ingin membunuh Nabi Muhammad di kota Mekah. Semua gak sadar bahwa perasaan merasa menang adalah sebuah proses menuju kebinasaan. Teman-teman, takdir Allah itu sangat indah dan sulit ditebak, yang ujung-ujungnya akan memberikan kemenangan untuk umat Islam. Jadi sekarang kita doa maksimal sama Allah, kita ikuti arahan para ulama, insya Allah Allah golongkan kita semua di barisan para pemenang. Hei, sini deh aku bisikin.
Jodoh itu tentang saling, bukan ingin. Saling mencintai, bukan hanya ingin dicintai. Saling mengerti, bukan hanya ingin dimengerti. Saling membahagiakan, bukan hanya ingin dibahagiakan. Saling, bukan ingin. Nggak perlu yang sempurna, yang penting mau segalanya bersama. Karena tujuannya hanya satu, sesurga bersamanya insya Allah. Kalau memang belum sanggup beli mobil, nggak usah maksa leasing, udah motoran aja. Kalau memang belum sanggup beli rumah, nggak usah maksa KPR, udah ngontrak aja. Kalau memang belum sanggup beli kantor, nggak usah maksa ngutang, udah sewa aja. Jangan pusing dengan penilaian orang, tapi pusinglah dengan nasibmu di masa depan jika itu semua kamu lakukan. Kebanyakan masalah terjadi bukan karena kebutuhan yang sudah tercukupi, tapi karena keinginan yang terlalu tinggi. Coba deh, sabar, tunda dulu kesenangan. Hidup sederhana itu keren kali. Gaya mewah tidak menunjukkan bahwa hidup kita kaya. Justru itu semua menunjukkan bahwa kita banyak gaya. Kamu mungkin gak punya rumah atau mobil kayak orang-orang, tapi tenang, gak usah iri. Karena kamu masih punya Allah yang maha segalanya.